2 bulan ini di guru penggerak sudah menyelesaikan modul 1 yang di dalamnya ada 4. Ada 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang modul 1.1 dan 1.4 yang nanti akan bisa kita terapkan di sekolah kita sendiri. Yang pertama yaitu modul 1.1 tentang pemikiran Gajah Dewantara. Semuanya tahu ya Gajah Dewantara? Sinar satu. Iya. Lanjut. Nah, dalam pemikiran Gajah Dewantara itu pasti sudah hafal ya? Sudah apa saja? Ingkang sang tuladha ing mati manakarsa. Betul ya. Kemudian hitungnya tadi semboyannya ada 3. Ingkang sasengkawada ing mati manakarsa teturi handayani. Pasti sudah hafal. Kemudian nah, asas pendidikan Gajah Dewantara itu ada beberapa, yaitu yang pertama, menurut Gajah Dewantara, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu harus membersamai anak-anak, menuntun anak-anak itu sesuai kodrat dan zamannya. Jadi kita tidak boleh memaksa anak seperti apa yang kita inginkan kalau dalam dunia pendidikan. Kemudian pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian kalau pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang belajar, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian, nah, dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Tadi ya, itu ada yang bercetak tebal. Jadi, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau kita mendidik itu harus menuntun sesuai kodrat zaman dan kodrat anaknya. Kemudian kalau dalam pengertian umum ya, secara umum pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus menuntun mereka itu sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu, nah dalam KHJ, kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sifat dan bentuknya. Kalau kodrat zamannya berarti isi atau iramanya. Nah ini dalam langkah pembaruan yang terpadu dia selalu ingat bahwa selalu kepentingan anak-anak didik. Jadi kita harus selalu mementingkan kepentingan anaknya. Jadi jangan egonya kita sebagai guru itu anak harus sepertinya seperti ini, tidak, tapi kita harus yang mengikuti anaknya. Kalau sekarang mungkin kita berpikir kita jadi guru harus mendidik anaknya jadi pintar, harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Itu sebenarnya konsep kita yang sudah apa ya, menurut saya salah. Iya. Nah kemudian kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tubuhnya itu tadi. Nah ini contohnya. Kita ambil contohnya.
Nah, kita perbandingan dengan tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita ibaratkan seorang petani yang sedang menanam padi. Nah, jadi petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanam padi, memberi pupuk dan air. Itu kan tugasnya petani ya, membasmi ulangnya dan yang lain-lainnya. Dan meskipun pertumbuhan tanaman sudah dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya, ya enggak? Dia bisa mengganti nggak tumbuhan tadi itu jadi tumbuhan ketela? Nggak bisa. Dia hanya bisa menuntut tugasnya itu seperti ini, tapi dia nggak bisa mengubah kodratnya tumbuhan tadi itu. Nah, jadi itu kita ibaratkan seperti petani. Tetapi yang tidak dapat mengganti kodratnya, padi misalnya, ia akan menjadikan padi jadi tumbuhan seperti jagung. Jelas ya, nggak bisa ya. Nah, itu kita ibaratkan. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman tadi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai. Jadi, seperti tanaman ini dan ini kan berbeda ya. Kayak kalau kita berarti anak satu dengan anak yang lain pasti berbeda. Jadi kita harus tahu cara menentunya satu anak ke satu anak. Kita harus memahami karakter dan tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah budi pekertinya. Kalau tadi menuntut sesuai kodrat zaman dan alam, sekarang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karya. Kalau cipta itu berarti kognitif, kemudian karsa itu afektif, kemudian karya itu psikomotor. Jadi ada tiga yang harus kita lihat. Nah, lebih lanjut menjelaskan yang pertama tadi keluarga. Keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Benar apa mbak? Betul. Iya. Paling utama adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat bersemangat pendidikan yang sempurna. Kita sudah melihat misal anak-anak di rumahnya keluarga seperti apa, pasti di sekolah juga akan berbeda. Ya. Kemudian yang alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial dengan ayah, ibu, adik ataupun kakak. Jadi karena waktu anak-anak juga lebih banyak di rumah. Nah, kemudian nah ini Ki Hajar Dewantara itu kan punya suatu di Jogja, taman saya, ya itu kan. Jadi ini yang digunakan di metode di sana itu mereka menggunakan ini untuk menuntun mendidik anak-anaknya. Metode Montessori, Froebel, dan taman anak, permainan anak adalah pendidikan. Jadi ada tiga. Pembahasan tentang taman anak di Jogja dalam proses pembelajaran tidak hanya mengkonsentrasikan pada pembelajaran latihan panca indera saja, jadi cuma tidak dilihat, tapi permainan anak juga dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah sebagai kultur kita tidak dapat membandingkan kemudian Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas tetapi permainan tidak dipentingkan. Nah, kalau Montessori yang lebih diutamakan adalah inderanya. Kalau yang kedua Froebel itu juga panca indera konsentrasi, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anaknya. Jadi anak-anak itu merasa mereka kalau di lingkungan sekolah itu bahagia, menyenangkan. Jadi mereka tidak sepanang. Kemudian yang ketiga adalah permainan taman siswa. Bisa dikatakan mereka dan di taman siswa itu mereka menggunakan dua metode tadi, Montessori dan Froebel. Ya, jadi mereka tetap menggunakan panca indera juga menggunakan permainan. Nah, kemudian di sana juga sudah diisi sama dengan segala alat-alat yang bisa mendidik si anak. Kemudian, nah ini beberapa contoh yang dapat disebutkan permainannya ya. Kalau dicontohkan di bawah itu ini permainan anak Jawa seperti apa ini uncelan, mendidik anak agar seksama. Kemudian Pak Cekatan mendidikkan penglihatan. Kemudian dakon juga semua. Sekarang anak sekarang masih nggak tahu nih. Nah, kita kenalkan lagi. Juga semua
apa ya, pembelajaran ya. Nah, kemudian ini tadi penjelasan singkat tentang permainan anak segala pendidikan dan juga tentang asal-usulnya taman anak dalam tata usaha yang disesuaikan dengan metode Montessori dan Froebel tersebut bertujuan agar kaum pendidik dan ibu-ibu dapat mengadakan metode sendiri yang selaras dengan kehidupan bangsa kita. Jadi kita sebagai guru harus bisa mencari metode yang sesuai dengan zaman sekarang. Kalau kita seperti itu. Kemudian ya, ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang KHD? Ya, kita lanjutkan yang kedua ya. Kalau tadi tentang pemikiran KHD, kemudian yang kedua itu tentang budaya positif. Mau beda Pak Nana atau sepan guys? Mantul. Rasa suwe-suwe kok. Kayak tak mantul. Dimanjur kok maksudnya? Yang ditaruh ya? Harus 5. Masih minimal 5. Jangan anak kita terus ya. Enggak, saya yakin lagi dulu. Ya, ya, siap ya. Terima kasih. Sebenarnya ya, oke kita akan beda. Boleh. Mas yang pertama aku ngajarin, terus yang kedua kan itu tidak. Nah, sekarang ini penting menurut saya nih. Kita sebagai guru penting banget. Kalau saya sendiri, ya maksudnya pernah tahu tapi lebih detailnya di sini. Lanjut ya, di budaya positif yang kedua modul 1.4. Sebenarnya ada 4 nih, saya hanya menyampaikan 2 yang sekiranya memang penting dilaksanakan. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah itu kita harus menyediakan lingkungan sekolah kita yang nyaman, kemudian positif, aman, agar murid-murid kita itu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sulit sekali menurut saya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan menuju teori yang ditemukan oleh Jenny Golson. Sebelum kita balik, kita akan lihat dulu. Nah, ini nanti ada beberapa bab ya, ada 5 atau 6 deh. Nah, yang pertama ini konsep disiplin positif dan motivasi. Makna dari disiplin, ketika kita melihat disiplin apa? Menurut Ustazah, apa disiplin? Teratur. Menurut Pak Irfan, tertib ya. Itu ya disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan dengan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan patuh. Jadi seolah-olah kita mentaati peraturan yang ada. Itu disiplin. Nah, kemudian juga sering dihubungkan dengan hukuman. Misalnya kita telat mesti dihukum kalau guru. Nah, disiplin dihubungkan dengan hukuman. Kemudian padahal itu tuh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau kita tidak digunakan. Nah, hukuman itu menurut teori tadi itu adalah alternatif terakhir, padahal masih banyak yang lain sebelum ke hukuman. Tapi kebanyakan guru mesti langsung ke hukuman. Nah, kemudian kayak tadi nih, ini juga Bapak Kiai Haji Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Ini kutipannya Kiai Haji Dewantoro. Nah, di situ Kiai Haji Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan itu kita syarat utamanya harus ada disiplin. Nah, kuncinya mereka mau merdeka, memerdekakan murid itu harus disiplin. Kemudian, nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3. Di aneka tadi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi dia itu melakukan disiplin karena alasannya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia tertib ini bergerak hukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dengan tertib biar sadar, pintar mas. Dia berharapnya itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 kepercayaan kepercayaan seseorang untuk melakukan disiplin itu. Nah,
ini. Jadi kita harus menanamkan pada siswa itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang 1, 2 itu bisa mungkin anak-anak itu dihilangkan dari pikiran mereka. Kalau mereka melakukan peraturan itu berarti harus gitu. Nah, harus dari diri sendiri. Susah sekali badan. Untuk diri sendiri malah kadang gak ada. Iya. Gak ada hubungan tetap Lagi makanya, nah ini harusnya kita menanamkan tidak di PR yang kita sebagai guru ini makanya. Ini deh, lanjut. Iya, kita. Nah itu ya. Nah ini, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, maka telah memiliki motivasi intrinsi dari dalam, gitu. Dari dalam mereka yang berdampak jangka panjang. Jadi mereka ini sudah dididik sendiri. Nah itu cara kita menanamkan itu PR kita sering. Nah kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka orang Arab ya hadiah, orang nanti ada dapat hukuman seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nah itu keyakinan kelas. Jadi setiap awal tahun kita harus membuat keyakinan kelas atau biasanya kita kesepakatan kelas itu jangan sampai lupa. Jadi setiap kita mengampu murid baru itu kita harus selalu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama-sama. Jadi siswa juga merasakan terlibat dalam pembuatan. Jadi mereka nggak merasa terbebani. Nah, oke, kemudian pembentukan keyakinan kelas itu ini ya, keyakinan kelas bersifat abstrak. Ini apa ya kayak ciri-cirinya nih. Jadi kita membuat itu harus seperti ini, berabstrak, peraturan yang lebih rinci dan jelas peraturannya. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian diterapkan di lingkungan. Yang pertama harus diterapkan di kelasnya masing-masing. Ini jangan lupa setiap. Jadi kemudian tapi keyakinan kelas itu jangan dibuat hanya dalam setahun sekali. Paling enggak setiap pertengahan semester sekali itu dievaluasi. Kemudian nanti kalau ada apa kita rubah juga bisa seperti itu. Kemudian, nah ini pemenuhan kebutuhan dasar. Kita juga harus paham juga kebutuhan dasarnya anak-anak. Sebagai pendidik kita harus memahami 5 ini. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kepuasan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini ya tadi ada 5 kebutuhan dasarnya manusia. Gak cuma anak tapi kita juga ya. Kemudian yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kalau itu biasanya kita ya makan ya. Kalau anak-anak itu sudah dipenuhi sama orang tua. Nah, itu pasti. Kalau ini sudah pasti ya. Kalau semua manusia insya Allah sudah terpenuhi ya kalau ini. Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah cinta dan kasih sayang. Nah ini sering menemukan nggak anak yang kurang kasih sayang di rumah? Iya. Terlihat ya perbedaannya anak yang penuh kasih sayang di rumah dan tidak. Karena mungkin mereka di rumah tidak terpenuhi kebutuhan ini. Jadi di sekolah kadang caper sama gurunya, gitu kan? Kalau dia nggak ada kasih sayangnya. Nah ini juga termasuk kebutuhan psikologis kita. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini juga penting sekali. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini benar. Nah pasti. Kemudian mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar cara suka pada gurunya. Nah itu. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi nek gurunya jangan saya baru muridnya pasti anak-anaknya juga akan senang belajar. Kemudian penguasaan. Nah ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ada nggak anak yang
juga harus apa ya, membuat anak-anak senang. Jadi kebutuhan manusia tadi kita harus terpenuhi di rumah juga, di sekolah juga. Jadi sebisa mungkin kita memenuhi kebutuhan anak-anak yang 5 tadi. Sebisa mungkin. Kemudian, nah ini kita sebagai guru harus punya 5 posisi kontrol. Yang ini juga kelima posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah pendukung. Jadi kita jadi guru itu harus bisa menjadi 5. Kalau kita jadi orang tua pun jadi harus juga seperti itu di ke anaknya. Jadi pendukung, membuat orang merasa bersalah, atau kita menjadi teman, atau kita menjadi pemantau atau monitor, atau kita menjadi manajer. Kira-kira saat ini kita berada di mana? Kelima itu harusnya teman. Gimana? Saya tidak di mana? Saya teman. Teman. Oke, Pak Irfan di mana? Saya di mana? Teman. Betul ya? Oke, teman. Lanjut yuk. Kita bahas satu-satu. Penghukum. Apa kalau ini kita kupas? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muridnya. Jadi biasanya kalau orang yang penghukum itu bahasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas, enggak ngancem. Kemudian kamu selalu saja salah. Bisa menurut kamu lebih salah. Itu biasanya dia memposisikan dia seperti penghukum. Selalu pasti kamu kisah dari dewe. Nah, berarti kita memposisikan itu sebagai penghukum. Tapi kalau sekali sama sekali itu bisa dibilang penghukum apa enggak? Ya saat itu. Tapi kita lebih sering cenderungnya kemana? Oh, berarti kan sering yang Iya. Kita kan tetap bisa di 5 posisi kan tetap bisa. Tapi kan nanti lebih baiknya kita gimana definisinya di mana kan kita cuma satu kayak sifat gitu ya. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya begini. Jadi aku ini anak murid saya harus begini, caraku seperti ini dari kayak mendengar masukan kita terus gak mau. Nah betul. Yuk lanjut. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah ini biasanya gurunya yang ngomong lemah lembut. Nah, membuat orang merasa bersalah misalnya. Gila. Halus ya. Itu sangat kecewa sekali. Hari ini kok nggak sering mengerjakan. Nah, itu. Nah, jadi dia dengan lemah lembut kata-katanya ya. Gimana coba kalau nanti orang tuanya tahu. Nah, seperti itu. Tapi jarang deh. Nah, gini tuh adalah guru yang sangat sabar sekali ya. Emosi. Nah, jadi Emosi baru ya. Emosi baru begini. nah, biar itu makanya halus. Tapi nek mungkin asli orang yang lembut asli juga. Saudara itu mungkin seperti itu.
diajukan pertanyaan mau itu, peraturannya apa? Kenapa kamu melanggar peraturan ini? Seperti itu. Dia kayak agak Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat. Jadi dia ini melihat dengan catatan, jadi kata seperti jadi pastinya akan menggunakan stiker atau catatan terus-menerus ini berawal dari teori yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tapi ini biasanya yang menjadi pemantau bukan kita nih, ketiga yang ada di atas. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kalau sebagai manajer kita harus menggunakan cara restitusi. Jadi kita harus apa ya? Kita restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kalimat posisi tadi kita harus gimana bisa menjadi 5 kaki dan kita bisa menerapkan ke siswa kita tapi sesuai dengan keadaan. Kemudian ini kalau di manajer biasanya ngobrolnya itu apa ya, face to face. Jadi mereka ngobrolnya dipanggil, anaknya biasanya dipanggil ke kantor atau kemana. Jadi dipertanyaan apa yang kita yakini, jadi apa kamu meyakini ya, misalnya seperti itu. Jika kamu melanggar apa yang akan kamu dapatkan, ya seperti itu. Bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi kita kayak biar dia itu sadar kalau dia salah atau gimana. Kemudian nah bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin kita, dan kita itu akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang kita ini belum siap diajak diskusi, gitu kan? Jarang ya murid sudah bisa diskusi sama kita. Kelas 6 biasanya belum ya sebenarnya. Nggak semua anak bisa diajak diskusi. Nah, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tadi adalah pencapaian posisi manajer. Jadi posisi 6 murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Kita gimana caranya kita mendidik murid jadi manajer, mengatur dirinya sendiri. Nah, kemudian nih misalnya ini kan ada kasus adik terlambat yang sekolah. Jadi dia di posisi yang membuat orang lain merasa bersalah. Jadi dia bilang sama Adi, kamu ini bagaimana ya? Kan ambil suaranya. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Tapi dia pelan karena dia membuat merasa bersalah. Jadi muridnya itu akan merasa bersalah. Tapi itu ya nggak semua murid menurut saya bisa seperti itu ya. Kalau anak yang tersentuh hatinya mungkin dia. Nah, jadi kita misal dari satu masalah kita bisa mengatasinya dengan 5 kontrol kaki. Kita bisa memposisikan sendiri lagi diri kita sendiri dan anaknya. Kemudian, nah ini kalau kita punya masalah, jadi setiap biasanya sekolah sering ya anak ada masalah. Kita menggunakan ini, cara mengatasinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid ada melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Kira-kira yang mana? Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, ataupun Anda akan bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Mana yang Anda lakukan? Mana saja. Nah, tapi kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Ya benar. Kita melakukan kelima hal tadi loh. Saat itu juga saat dia melakukan kesalahan. Kemudian, nah makanya kita kalau ada masalah, kita harus melakukan restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada masalah,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, poin-poinnya tadi ada 5. Jadi, baru jangan mau menjadi yang mana. Jadi yang pertama harus menstabilkan identitasnya. Mau jadi yang mana. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita lebih baik kalau ada anak yang salah itu jangan ditegur di depan umum, jangan ditegur di depan teman-temannya, tapi bersikaplah kalau dia di depan temannya, kita bersikap kalau anak itu nggak salah gitu loh. Jadi kita panggil anaknya secara secara face to face, dia dipanggil ke kantor, baru kita konfirmasi kesalahannya apa atau apa. Jadi kita ngobrolnya berdua saja. Kalau salahnya itu di share di bawah, tapi kita nggak nyebut dia salahnya dia. Tapi menurut saya yang enggak menyebut, tapi nanti anaknya merasa itu tetap dia merasa itu aku dia jadi seperti itu boleh, tapi tetap jangan harus panggil dulu, dikasih tahu secara individu, nanti baru diumumkan. Berarti kan dia aku masih belajar sama guru kok jadi dia sudah merasa nggak langsung aku gitu loh misalnya. Itu yang ketiga, kita ditanyakan. Jadi kalau misal dia melanggar berangkat itu nggak pakai seragam, jangan kita tegur langsung di depannya, nggak perlu. Jadi kita dekati anaknya, lalu kita yuk ikut ustaz, yuk ke kantor, kita ngobrol baik-baik. Kenapa kamu nggak pakai seragam? Mbak ini tahu kan aturannya Pak Bisma itu apa? Walaupun alasannya seperti ini ya, tapi kan berarti sudah tidak mengikuti aturan. Seragam itu kan kita jelaskan kalau di kesalahannya dia itu apa. Pakai seragam itu kan menunjukkan kekompakan sekolah atau apa-apa jadi seperti itu. Nah, kemudian karena sudah melanggar peraturan, berarti konsekuensinya apa? Ditanya lagi kan dia sudah membuat kesepakatan kemarin kalau nggak ikut apa-apa. Jadi dia mengingat kembali. Nah, seperti itu cara melakukan kan ingin menyelesaikan masalah terhadap anak-anak. Nah, ini ya segitiga restitusinya. Yang pertama tadi validasi tindakan. Jadi itu bisakah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kita tanyakan alasannya kenapa kok dilakukan, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu juga. Kemudian kita tanyakan distabilkan identitasnya tadi juga. Jadi ada 3 cara tadi ya. Jadi jangan kadang kita nggak sadar nih tegur langsung di depannya. Tapi kalau kesalahannya nggak begitu, bisa di kelas kayak gue apa, kalau pembelajaran menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau ada masalah di luar aku nih, saat kita bareng-bareng itu harus seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah saya share apa yang sudah saya dapatkan di modul 1. Mungkin untuk ini apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua dan bisa diterapkan di kelas masing-masing yang paling utama, dan nanti kita terapkan bersama di sekolah. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.